Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi sistem gerak pada manusia tentang fungsi dan macam tulang pada manusia untuk pembahasan bagian yang pertama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia bergerak karena adanya sistem gerak. Gerak pada manusia termasuk gerak aktif karena adanya perpindahan tempat. Akan tetapi, manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak pasif berupa tulang atau rangka dan memiliki alat gerak aktif berupa otot. Selain tulang dan otot, sistem gerak pada manusia melibatkan persendian atau sendi. Marilah kita melakukan pembahasan sistem gerak pada manusia. Pembahasan yang pertama adalah tulang atau rangka. Rangka dalam tubuh manusia sering disebut sebagai alat gerak pasif. Rangka disebut sebagai alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri tanpa adanya otot yang menempel pada tulang. Rangka tidak dapat bergerak. Lalu, apakah fungsi dari rangka? Adapun fungsi dari rangka atau tulang pada manusia, yang pertama adalah penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dan yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Kemudian yang keempat adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah. Dan yang kelima adalah tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Kemudian yang keenam adalah pembentuk komponen imunologis karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam sumsum tulang. Pembahasan berikutnya adalah macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Macam-macam tulang penyusun rangka manusia dapat dibedakan berdasarkan faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Adapun ciri-cirinya masing-masing sebagai berikut. Tulang pipa memiliki karakteristik 1. Berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Dan yang kedua adalah terdiri atas 3 bagian, yaitu epifisis, diafisis, dan cakra epifisis. Dan yang ketiga terdapat pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, tulang selangka, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Selanjutnya ciri-ciri dari tulang pipih. Yang pertama adalah berbentuk lempengan pipih dan lebar. Yang kedua adalah tersusun atas 2 buah lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spon. Di antara kedua lempengan terdapat sumsum merah. Dan ciri yang ketiga adalah terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, serta tulang belikat. Selanjutnya adalah ciri tulang pendek. Yang pertama berbentuk seperti kubus atau bulat. Dan yang kedua adalah berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Dan yang ketiga adalah terdapat pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tulang tempurung lutut. Kemudian tulang tidak beraturan, ciri-cirinya 1. Merupakan gabungan dari berbagai tulang. Yang kedua adalah tersusun atas tulang spon dan tulang kompak yang diselubungi periosteum. Periosteum berfungsi untuk menyuplai tulang spon dan tulang kompak. Dan yang ketiga adalah terdapat pada tulang rahang
dan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya, macam tulang berdasarkan matriksnya dikelompokkan menjadi dua. Satu, yaitu tulang kompak, dan yang kedua adalah tulang spon. Adapun ciri dari tulang kompak sebagai berikut. 1. Tidak memiliki celah atau matriks dalam rongga tulangnya. Dan yang kedua adalah terdapat sistem Happers. Dan yang ketiga dijumpai pada tulang pipa. Sedangkan tulang spon, adapun cirinya sebagai berikut, memiliki matriks yang tidak padat dan berongga. Yang kedua adalah tidak terdapat sistem Haversi. Dan yang ketiga adalah dijumpai pada tulang pipih dan tulang pendek. Berikutnya, macam tulang berdasarkan sifat fisiknya dikelompokkan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Adapun penjelasan dari tulang rawan sebagai berikut. Tulang rawan memiliki banyak serat berkolagen yang tertanam dalam matriks. Pembentuk tulang rawan sering disebut dengan kondroblas yang akan membentuk sel tulang rawan atau kondrosit. Tulang rawan dilindungi oleh selaput perikondrium. Tulang rawan lebih elastis daripada tulang keras. Tulang rawan terdapat pada tulang pipa, daun telinga, cuping hidung, serta ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak. Selanjutnya, tulang keras terdiri atas protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Adanya zat kapur mengakibatkan tulang bersifat keras dan tidak mudah patah. Tulang keras dibungkus oleh selaput periosteum. Tulang keras terbentuk dari osteoblas. Apabila tulang dipotong secara melintang dan dilihat dengan mikroskop, akan tampak gambaran suatu sistem yang disebut dengan sistem Haversi. Sistem Haversi adalah suatu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang yang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf sehingga membentuk suatu sistem. Di dalam sistem terdapat lamela konsentris atau lingkaran-lingkaran yang merupakan kesatuan pembuluh darah dan sel saraf. Selain itu, dalam lamela konsentris terdapat rongga tempat sel tulang berada yang disebut dengan lakuna. Antar lakuna dihubungkan dengan saluran kecil berupa kanal yang disebut dengan kanalikuli. Kanalikuli berfungsi untuk menyalurkan kebutuhan nutrisi tulang dalam pertumbuhannya. Pembahasan selanjutnya tentang macam tulang berdasarkan tempatnya. Macam tulang berdasarkan tempatnya dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tulang tengkorak, dan yang kedua adalah tulang badan, dan yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Adapun penjelasan tulang berdasarkan tempatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang-tulang penyusun tengkorak menyatu dan membentuk suatu rongga. Tengkorak merupakan gabungan tengkorak pelindung otak dan tengkorak pembentuk wajah. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 adalah tulang dahi, sedangkan bagian yang nomor 2 adalah tulang pelipis. Dan gambar nomor 3 adalah tulang air mata. Selanjutnya nomor 4 adalah tulang hidung. Dan nomor 5 adalah tulang pipi. Selanjutnya nomor 6 adalah tulang rahang atas. Dan yang ke-7 adalah tulang rahang bawah. Dan selanjutnya yang ke-8 adalah tulang baji. Dan yang ke-9 adalah tulang kepala belakang. Dan yang ke-10 adalah tulang ubun-ubun. Berikutnya adalah pembahasan tentang rangka badan atau tulang badan. Penyusun tulang badan terdiri atas 1. Tulang belakang, 2. Tulang dada, dan 3. Tulang
rusuk, dan yang keempat adalah tulang gelang bahu, dan yang kelima adalah tulang gelang panggul. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Tulang belakang tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Ruas-ruas tulang kelangkang tersusun menyatu dengan yang lainnya. Demikian juga ruas-ruas tulang ekor. Sementara itu, ruas-ruas tulang belakang yang lain saling terpisah. Adapun fungsi dari tulang belakang sebagai berikut. 1. Sebagai pelindung organ dalam. Yang kedua adalah penopang tubuh. Dan yang ketiga adalah tempat melekatnya tulang rusuk. Kemudian tulang dada. Tulang dada tersusun atas bagian hulu, bagian badan, dan bagian tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang selangka dan tulang rusuk. Selanjutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati yang tersusun atas 7 pasang, dan tulang rusuk palsu yang tersusun atas 3 pasang, dan tulang rusuk melayang yang tersusun atas 2 pasang. Berikutnya adalah tulang gelang bahu yang tersusun atas 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat. Selanjutnya adalah tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul tersusun atas 2 buah tulang usus dan 2 buah tulang duduk, serta 2 buah tulang kemaluan. Tulang gelang panggul berfungsi untuk mendukung berat badan serta melindungi organ reproduksi dan organ ekskresi. Berikutnya adalah pembahasan macam tulang berdasarkan tempatnya yang ketiga, yaitu rangka anggota gerak atau tulang anggota gerak. Adapun penyusunnya yaitu 1. Tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bagian bawah. Tulang anggota gerak bagian atas membentuk sepasang tangan dan tulang anggota gerak bagian bawah membentuk sepasang kaki. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.